Ya, bisa masih ke dalam Hexagon War, masih lengkap. Peserta saya ada Winda Fiska. Win tinggal di Tanjung Pinang ya? Ya, sekarang stay Tanjung Pinang, KTP udah Tanjung Pinang. KTP Tanjung Pinang? Yes. Ya. Oke. Apa sih Mas? Enggak, Aku ini... disuruh pulang ya Mas Enggak, ya? Ini salah nih jawaban gue nih. Sensitif banget orang. Dan ada Ovita. Ovita, Iya. saya mendengar Anda dulu pernah, mohon maaf, umur 4 tahun di ponis apa? Ke leukemia. Leukemia. Yes. Dan Anda survive. Iya. Wow, luar biasa. Dulu katanya, waduh, gawat betul ya? Ketahuannya itu sudah stadium akhir. Sudah mahir. Sudah stadium akhir. Dan diperkirakan Dan katanya? diperkirakan hanya bertahan sampai 6 bulan. Tapi waktu itu kayak saya kemo, saya sempat cangkok tulang sumsum juga, dan alhamdulillah sih bertahan sampai sekarang. Setelah 8 tahun pengobatan. Dan sekarang ternyata bisa hamil. Ternyata bisa hamil. Pernah diponis juga nggak bisa hamil ya? Iya. Bahagia sekali sekarang ya? Oh, sangat bahagia. Nothing is impossible. Yes. Ya. Kalau kata Tuhan, ya, ya. Kalau kata tidak, tidak. Ya, selamat Iya, untuk Anda. Semoga juga Anda survive Amin. dalam permainan ini juga. Oke, saya kembali ke soal. Siapakah yang merancang busana Melania Trump yang dipakai pada acara inaugurasi? Ya, perancang ini nekat betul dan sempat dimusuhin oleh perancang-perancang Amerika lainnya. Jawabannya adalah Ralph Lauren. Masalahnya semuanya betul. Ya. Tinggal tergantung taruhannya. Taruhannya berapa nih? Saya rekap sekarang ya. Bayu 100 poin, Ovita 100 poin, Bagus 95 poin, Intan 95 poin, dan Winda 60 poin. Mohon maaf Winda, betul, tetapi angka Anda paling rendah. Ya. Thank you Winda untuk partisipasinya, sukses dengan karirnya. Sukses juga. Ya, kita tepuk tangan untuk Winda, harus tereliminasi. Saya persilakan. Siapa yang lega nih? Pertarungan sangat ketat sekarang karena Anda tidak ada yang melakukan kesalahan 3 soal. Kita akan coba selanjutnya. Inilah babak kedua. Baik, challengers ya. Kita akan bermain. Kembali 3 soal akan saya bacakan. Anda pun mempertaruhkan 50% dari yang Anda punya. Bedanya dengan babak pertama, sekarang saya call satu persatu. Ya, dari yang nilainya paling tinggi. Jangan menjawab sebelum saya minta. Jelas ya? Baik, inilah pertanyaan pertama. Apakah nama metode pembuatan pondasi bangunan yang ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sediatmo? Ya, apakah A. Cakarayam atau B. Sosro Bahu? Saya persilakan Bayu dan Ovita untuk melakukan bidding. Anda nilainya sama. 1 sampai 50. Bayu silakan, Ovita silakan. Ya, Bayu sudah terima. Segini Bayu? Iya. Oke, Segini. Yakin? cukup ya, Kay? Cukup ya. Intan dan Bagus, nilai Anda pun sama, 95-95. Saya persilakan Anda untuk melakukan bidding. Maksimal 47. Bagus sudah? Segini? Yakin? Yakin. Intan? Segini? Yakin. Saya persilakan Anda untuk memasukkan jawaban. Apakah A. Cakarayam atau B. Sosrobau? Metode pembuatan pondasi bangunan yang ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Saya akan hitung dari 3. Ya, kalau Anda ingin mengganti jawaban, saya persilakan. 3, 2, 1. Selok. Intan jawab apa? Cakarayam Mas. Bayu menjawab Sosrobau. Iya, kalau saya sih lebih ke intuisi aja sih Mas. Ini adalah 2 putra terbaik Indonesia yang membuat penemuan yang sangat luar biasa. Tol dalam kota Jakarta itu menggunakan teknik Sosrobau. Sosrobau itu tiangnya cuma 1. Dan waktu dibuat itu tidak membuat
jalan di kiri kanannya harus berhenti. Karena dia tidak melintang tetapi begini, terus begitu selesai baru dipuntir. Set. Itu Sosrobao. Luar biasa penemuan ini. Karena kalau Anda ke Filipina, Anda ke Malaysia, teknologi ini juga karya putra Indonesia ini dipergunakan. Itulah Sosrobao. Sementara satu lagi adalah Cakarayam. Cakarayam itu adalah untuk pondasi di daerah-daerah yang agak ya seperti rawa-rawa. Yang mana penemuan Profesor Sediatmo itu persoalannya. Karya Sediatmo itu adalah Cakarayam. Anda tahu siapa yang membuat Sosrobao yang maha hebat itu adalah Insinyur Cokorda. Ya, adik dari Raja Ubud. Saya pernah bertemu seorang penemu yang juga sangat luar biasa. Ya, kita lihat sekarang inilah skornya. Intan 142, Bagus 142, Ovita 145, dan Bayu 70. Siap-siap Bayu. Ya, inilah pertanyaan kedua. Kalau Anda terima telepon, biasanya kalimat pertama apa ya? Halo, halo. Ini akan saya tanya. Siapakah yang pertama kali memperkenalkan kata halo? Ya, yang dipergunakan pada saat menerima telepon atau menelpon. Apakah Thomas Alva Edison atau B. Albert Einstein? Ovita, Anda leading. Saya persilakan Ovita untuk melakukan bidding pertama. 1 sampai 72, Ovita. Yakin? Cukup yakin. Boleh saya lock? Boleh. Baik, Kang Bagus dan Intan, saya persilakan 1 sampai 71. Karena nilai Anda sama. Halo, untuk menjawab atau pada saat Anda menelpon. Bayu, saya persilakan 1 sampai 35. Sudah, Pak? Sudah. Saya persilakan Anda menjawab Thomas Alva Edison atau B. Albert Einstein. Saya persilakan. Adakah ingin mengganti jawaban? Bayu mau ganti? Yakin Mas? Ovita? Yakin. Yakin. Saya akan lock. Kalau ada yang ingin mengganti jawaban, saya persilakan. 3, 2, 1, saya lock. Intan jawab apa? A, Mas. Thomas Alva Edison. Yakin. Yakin, Mas. Ovita, Ya. punya pendapat lain? Seingat saya pernah baca artikelnya dan memang Thomas Alva yang menemukan. Baik, Anda berempat menjawab Thomas Alva Edison, sang penemu listrik. Dan banyak lagi penemuan-penemuan yang lain. Ya, termasuk gramofon itu juga penemuan dari Thomas Alva Edison. Adalah satu di antara dua ini. Apakah Edison atau Einstein yang akhirnya menggunakan kata halo karena dianggap lebih praktis seperti kata Intan? Siapa dia? Anda betul berjamaah atau salah berjamaah? Dia adalah Edison. Betul. Baik. Dan inilah pertanyaan terakhir. Dalam pertanyaan terakhir ini, setelah ini juga harus satu orang keluar. Hati-hati. Bayu, Anda dalam posisi yang sangat terancam. Ya, inilah pertanyaan ketiga. Valentine's Day, hari Valentine, jatuh pada tanggal 14 Februari. Tahukah Anda ada satu negara yang melarang perayaan hari Valentine? Apakah Rusia atau B. Jerman? Saya persilakan Intan dan Bagus. 1 sampai 106. Segini kan? Iya, Mas. Yakin? Anda yakin? Yakin, Mas. Ovita? Ya. 1 sampai 102. Bayu? Oke.
Silakan masukkan jawaban Anda. Kalau ada lagi yang mau mengganti, saya persilakan. 3, 2, 1, selok. Intan, kamu jawab apa? Saya jawab Rusia, Mas. Negara ini menganggap kalau Valentine itu tidak bermoral untuk remaja. Tidak moral untuk remaja. Ya. Bayu? Rusia. Rusia. Sepengetahuan saya Rusia itu kan negara yang diktator gitu kan, kuat segala macam. Jadi dia mungkin kalau faktor seperti hari Valentine dia kurang terlalu diminati gitu. Ovita, Rusia. yakin betul? Yakin? Siapa yang harus keluar? Setelah yang berikut ini.